Mitra Sturada, selamat siang. Selamat datang kembali di Talk Show Sturada. Pada Talk Show hari ini kembali Sturada melakukan hal yang berbeda nih. Kita ada di luar studio ya, dan kita sedang melakukan talk show di salah satu tempat wisata di Karawang, yaitu Saung Coffee Hideng. Nah, sesuai dengan nama tempatnya, judul talk show hari ini adalah Karawang bukan hanya industri. Kita akan memperkenalkan potensi alam Karawang lewat Saung Coffee Hideng. Saya Sabina Andria sebagai host akan mengisi waktu Mitra Sturada sekalian untuk berbincang santai mengulik serba-serbi dari Saung Coffee Hideng ini. Tapi Mitra Sturada tahan dulu. Di sini saya nggak sendirian, saya ditemani sama salah satu host lainnya biar suasananya makin rame nih. Please welcome Teh Egi, apa kabar? Halo, selamat siang Bina, kita ketemu lagi ya hari ini dengan suasana yang berbeda yang tadi Bina gimana bilang. di jalan gimana nih? Ini soalnya nanjak gitu di sini. Jadi kita menuju ke Saung Coffee Hideng ini punya cerita tersendiri ya. Disuguhi dengan pemandangan yang luar biasa. Maka dari itu Karawang seperti tema kita hari ini tidak hanya industri, tapi wisata Karawang. Yes. Dan pada siang hari ini tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita langsung sapa saja Bina, silakan. Di sini kita kehadiran juga ada Bapak Haji Saiful Riki ya, yang sebagai pemilik dari Saung Coffee Hideng. Selamat datang Bapak. Selamat datang juga buat tim Sturada di Saung Coffee Hideng. Oke, panggilannya apa nih Bapak Haji Riki aja. Kopinya Pak Haji Riki ya. Oke, jadi memang kita agak susah atur waktu dengan beliau. Setumpuk kegiatan beliau, akhirnya kita paksa untuk menyempatkan satu hari saja Bapak untuk bertemu dengan kita, dan kita akan korek sejauh mana Saung Coffee Hideng, apakah seperti yang mereka ceritakan di luar. Setelah Bina lihat seperti apa Saung Coffee Hideng? Sejujurnya saya walaupun orang Karawang ya gitu, saya jarang main ke daerah sini. Terus pas kesini ternyata ada tempat wisata sebesar ini. Terus tadi sempat sebelum kita tag ini, tadi saya sudah ke bawah-bawah juga udah ngeliat-liat juga. Ternyata banyak banget hal yang kayaknya akan saya tanyakan nantinya gitu ya. Dan saya rasa Mitra Sturada juga akan penasaran sih seperti. Jadi setelah kita tadi menuju perjalanan yang luar biasa ya, adrenalinnya tertantang. Tidak penasaran, disuguhkan suasana yang sangat indah sekali. View-nya sangat amat membayar. Oke, langsung saja kita tanya-tanya nih ke tapi, beliau. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan kepada Mitra Sturada bahwa perbincangan kita hari ini nanti akan disiarkan di channel YouTube-nya Sturada Karawang. Jadi untuk Mitra Sturada jangan sampai ketinggalan, ditunggu dan saat berbincang kita di Radio Sturada juga di 107,4 FM. Benar. Langsung saja ya. Ini kita saya sejujurnya penasaran banget nih Pak, bisa diceritakan mungkin ya kayak konsep utama dari Saung Coffee Hideng ini tuh seperti apa sebenarnya? Yang pasti mungkin konsepnya konsep alam ya. Konsep alam di daerah yang notabene daerah dataran rendah ya. Di Karawang itu kan di utara pesisir, tapi di selatan itu ada bukit-bukit lah ya. Dan ada juga gunung, nama gunungnya itu Gunung Sanggabuana. Persis di belakang tempat kita ini ada Gunung Sanggabuana. Nah tentunya kita punya konsep bagaimana menyediakan tempat bagi khususnya warga Karawang yang selama ini beraktivitas di dataran rendah dengan cuaca yang cukup panas, bisa naik ke atas ke Karawang Selatan, bisa menikmati cuaca yang sedikit adem lah. Tidak terlalu dingin tapi bisa dikategorikan adem. Dan hijau. Konsepnya alam lah. Ya, konsepnya alam. Oke, namanya Saung Coffee Hideng. Apa sih yang tersirat di benak Pak Haji Riki, nama Saung Coffee Hideng tiba-tiba dijadikan nama tempat ini Pak? Baik, jadi nama Saung Coffee Hideng itu berangkat dari sebelum berdirinya tempat ini, Saung Coffee Hideng. Tahun 2020 kita di zaman di COVID itu coba-coba meracik kopi ya. Artinya kita beli dari petani, terus kita produksi sendiri. Nah kebetulan kita namakan kopinya, brandnya Coffee Hideng. Jadi awal mula Saung Coffee Hideng itu dari brand kita, brand kopi kita namanya Coffee Hideng. Nah, tentunya kan di tempat ini dulu itu sebelum bangunan sekarang banyak ada konstruksi besi, itu dari saung bambu, saung bambu dan kayu
Dan sampai saat ini memang masih kita pertahankan. Di antaranya yang di Pintu masuk lobby tadi ya? Iya, itu tetap saung dengan atap tirai. Jadi saungnya karena kita punya ciri khas saung, kopi hidengnya dari nama brand kopi. Gitu. Jadi namanya jadi saung kopi hideng. Berkait Jadi kopi hidengnya lebih dulu. Lebih dulu. Lebih dulu launching, kemudian dipadukan dan ternyata kita sebagai masyarakat Karawang sudah mendengar itu dari mulut ke mulut ya, bahwa di Karawang tidak harus jauh-jauh berwisata. Kita sudah disuguhkan dengan view yang luar biasa. Gitu, Bin. ya. Tapi kalau bicara dari tadi brand mungkin ya, biar nyambung nih ya gitu. Kalau di sini sendiri, apakah memang dari kopinya sendiri itu jadi apa namanya? Menu jadi spesial? Menu spesialnya atau ada menu spesial lainnya mungkin Pak? Nah, Gitu sekarang. untuk minuman ya, kopi hideng itu salah satu menu andalan. Jadi itu ciri khasnya. Tidak ada di kafe tempat kita, lain pasti ya. Itu kopi hideng. Racikannya memang sudah Yang itu kopinya juga kita beli dari para petani yang ada di sekitar tempat ini. Berarti memang benar-benar memanfaatkan sumber daya yang ada di sini ya Pak? Pemberdayaan masyarakat setempat, Iya, benar. khususnya kalau untuk kopi ya para petani kopi. Oke. Fasilitas apa saja sih Pak yang ditawarkan kepada masyarakat di saung kopi hideng ini Pak? Baik, selain memang ada kafe, resto ya, kita juga menyediakan penginapan dalam bentuk kabin-kabin. Oke. Ada 10 kabin sudah tersedia di sini. Ada camping ground bagi teman-teman yang hobinya ngecamp, itu kita siapkan di sini. Ini lagi camping tren ground, sekarang nih Pak. betul. Nggak usah jauh-jauh ke sini saja Kapasitas ya. kurang lebih sekitar 150 tenda. 150 tenda. Jadi para pengunjung, para orang yang mau ngecamp ke sini tuh bisa bawa tenda sendiri atau mau kita sewa sediakan Kaplingnya saja. sewa. Sehingga saya termasuk tendanya bisa kita Oke. sewakan. Jadi bisa memilih mau camping membawa tenda sendiri atau tenda sudah disiapkan di sana siapkan ya. boleh, ya. Tadi sekitar 150 tenda ya kapasitasnya 150. ya. Oke, yang punya kegiatan nih di kantor-kantor ya. Jangan terlalu jauh-jauh, masih di seputar Karawang gitu, Bin. Dan ditambah cuacanya juga sangat amat enak sih sebenarnya, nggak yang kayak panas banget gitu. Dinginnya Masih juga asri ini. terkontrol lah ya. Adem. Masih adem banget. Terkadang juga ada apa Pak tadi? Sunset. Kabut gitu ya. Ya, kabut. Kayak di mana Kalau gitu ya. musim hujan kayak sekarang itu ya pasti kalau pas mau hujan atau setelah hujan muncul kabut. Memang durasinya tidak terlalu lama ya. Kabut itu sekitar 60 menit itu hilang. Oke. Gini tadi kan aku sempat nih ke bawah-bawah ngeliat-liat gitu, dan ternyata memang di depan kita ada saung-saungnya, terus pas kesini itu udah mulai modern-modern kayak kafe-kafe. Nah sejauh ini memang konsep yang ingin ditonjolkan seperti apa Pak untuk di saung kopi hideng ini? Ya tadinya konsepnya lebih ke tradisional murni ya awalnya, tapi melihat kondisi cuaca di sini yang kurang bagus untuk bahan dari kayu dan bambu, sehingga ya kita ganti konsep. Konsepnya lebih ke industri dengan bahan-bahan dari besi dan beton ya, supaya tahan lama lah. Tapi tetap konsep tradisional dari bambu dan Saungnya kayunya tadi tetap kita tetap ada. pertahankan. Jadi ini kayak kolaborasi ya Pak ya, yang Iya, kolaborasi suasananya tradisional dan modern. saung ada, yang modern juga ada. Memang Ada. ini juga permintaan konsumen juga ya Pak. Ya salah satu mungkin konsep ini dibuat kolaborasi antara tradisional dan modern itu ya pangsa pasar ya. Karena kan yang datang ke sini pengunjung itu tidak hanya orang tua, tapi banyak juga anak-anak muda lah yang sering datang ke sini. Baik, untuk SDM-nya sendiri nih Pak, apakah masyarakat sekitar juga Bapak ikutkan untuk bersama-sama ya membangun wisata di Karawang nih Pak? Saya lihat ini juga sumber daya mana ya, SDM-nya sendiri kayak peraciknya atau pelayannya masyarakat sekitar Pak? Baik, Dilibatkan? jadi dari awal kita bangun tempat ini kita punya prinsip ya bahwa akan memberdayakan masyarakat sekitar, mulai dari pekerja pembangunannya sampai sekarang ya pekerja untuk di Kaung Kopi Hideng itu 70% itu warga desa Cinta Laksana, orang setempat lah. Nah, selebihnya mungkin ada beberapa tenaga-tenaga ahli yang kita ambil dari luar, tapi itu pun masih dari Kabupaten Karawang. Jadi insya Allah kita juga
berkomitmen untuk tetap pemberdayaan masyarakat setempat, gitu kan. Baik dari sumber tenaga kerja, bahan baku, termasuk belanja kebutuhan sayuran itu tidak jauh-jauh ya. di pasar Loji. Oke. Baik, saya melihat ini kayaknya udah sangat mumpuni untuk kita publish ya. Kalau Bapak sendiri seperti apa sih menginformasikan atau sosialisasi kepada masyarakat ya di luar Karawang pun bahwa Saung Kopi Hideng ada. Ya. Seperti apa, Pak? Jadi selain memang secara konvensional ya tentunya kita membuat spanduk-spanduk. Eranya sekarang kan digitalisasi ya. Iya, Kalau benar. ke medsos kita pun Medsos, punya ya, IG sendiri ya, namanya Saung Kopi Hideng. Jadi itu sebagai sarana informasi yang kita berikan kepada calon pengunjung, baik yang dari Karawang maupun dari luar Karawang. Kebetulan kalau untuk weekend atau di hari libur tanggal merah itu ada juga pengunjung dari Bekasi, Cikarang, Dari luar bahkan kota dari ya, Pak, ya. Bogor, dari Jakarta juga ada. Itu memang salah satunya daya tarik dari medsos ya, Pak Ya, ya. medianya sekarang kan sudah di era digitalisasi itu medsos ya. Jadi, ya ada Facebook, ada Instagram. Ya, mungkin salah satunya kami juga dari pemerintah Kabupaten Karawang ingin mengangkat Terima bahwa kasih. di Kabupaten Terima kasih. Karawang sudah hadir gitu wisata-wisata yang memang mumpuni untuk kita nikmati karena selain pemandangannya juga yang bagus, fasilitasnya, kemudian juga ada beberapa Pak tadi di samping sebelah kanan saya nih di sebelah Ya. sini itu apa Pak? Boleh diterangkan? Itu wahana sarana ada bermain anak-anak ya, playground. Nah, itu untuk usia 15 ke bawah. Artinya kalau pengunjung membawa keluarga, anak-anak bisa kita siapkan juga sarana untuk bermain mereka. Ada juga wahana-wahana untuk dewasa ya, diantaranya ATV. ATV itu kita bisa menjelajah hutan, menjelajah kebun gitu. Jadi sementara mungkin fasilitas wahananya belum Ya, begitu sambil maksimal. berjalan ya Pak ya. Sambil berjalan. Pak, ini udah berapa lama Pak Saung Kopi Hideng berdiri Pak? Kita mulai soft launching ya, itu di tanggal 30 Desember tahun 2021. Berarti mau menjelang 4 tahun. Ulang tahun nih bulan depan. Wah, bulan depan. Diundang kita ya Pak ya. Insya Allah. Tadi juga kita sudah ambil beberapa view yang nanti mungkin akan kita tawarkan kepada masyarakat Karawang khususnya. Jadi tidak usah jauh-jauh gitu. Keinginan Bapak sendiri dengan hadirnya Saung Kopi Hideng apa sih Pak? Ya, mudah-mudahan tempat ini ya bisa bermanfaat ya. Baik untuk masyarakat di sekitar maupun bisa membawa nama daerah ya, nama Kabupaten Karawang, bahwa di Karawang itu tidak hanya dikenal tadi sebagai kota industri, tetapi juga ada tempat-tempat, di antaranya tempat kami bisa untuk dijadikan tempat healing, di tempat beristirahat atau tempat segenap keluarga bisa hadir di sini menghilangkan kepenatan, Yap. gitu kan, gitu. Tentunya harapannya tempat ini bermanfaat untuk masyarakat setempat dan bisa membawa nama baik Kabupaten Karawang. Oke. Sejauh ini masih ada rencana lagi Pak untuk pengembangan Saung Kopi Hideng. Saya lihat memang kayaknya tanah-tanahnya masih banyak nih Pak. Apakah mau melebar ke kiri, kanan, ke depan seperti apa nih Pak? Keinginan Selain itu yang sudah tentu ada. pasti ada. Ya, cuman kita juga menyesuaikan dengan kondisi kemampuan kita. Artinya insya Allah secara bertahap tetap akan kita terus bangun fasilitas-fasilitas yang nanti mungkin dibutuhkan oleh para pengunjung, bisa dimanfaatkan untuk para pengunjung. Ya diantaranya salah satunya sekarang yang lagi kita bangun itu aula. Aula ini ya salah satunya karena di sini kalau musim hujan itu kan hujan angin, jadi bisa pengunjung kalau memang yang tadinya berada di indoor ya, di outdoor bisa masuk ke outdoor untuk pengamanan. Yang kedua barangkali kalau ada para tamu yang mau memanfaatkan fasilitas aula kami untuk wedding, Oh, untuk iya, seminar ini dengan dia. suasana Oke. pegunungan, kita juga sudah siapkan. Insya Allah di akhir Desember sudah bisa dipergunakan. Kapasitas berapa Pak? 150 orang. 150. Maksimal, Ini ya. perlu dikabarkan ya yang mau wedding di Jadi, pegunungan. Ini Seminar, kayaknya. atau rapat-rapat. gitu ya. Oke, Nina ada lagi? Baik, kalau saya jujur penasaran karena tadi sudah dijelaskan fasilitasnya cukup banyak ya Pak. Aktivitas yang bisa dilakukan di sini cukup banyak. Begitupun juga dengan SDM pekerja-pekerja di sini juga diambil dari masyarakat lokal Karawang gitu.
Nah, sejauh ini tantangannya dirasakan oleh Bapak nih sebagai ownernya Saung Kopi Hideng ini gitu. Apa ya Pak yang dirasakan tantangannya dan Mungkin strategi? tantangannya yang pertama karena Karawang ini bukan daerah wisata murni ya, seperti Lembang, Puncak, Bogor ataupun misalkan Ciwidey, sehingga daya tarik atau peminat untuk berkunjung ke sini itu memang sangat jarang lah. Karena memang kita bukan kategori tempat wisata. Artinya yang kedua barangkali infrastruktur. Artinya alhamdulillah tahun ini kan sudah secara bertahap Iya, jalan sudah jalannya dibangun sudah lah oleh bagus ya, provinsi, Pak. oleh Kang Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan ke depan terus pembangunan ini bisa berjalan. Dan yang paling memang ini jalannya ke sini terjal. Itu Butuh yang adrenalin yang sedikit mengganggu para pengunjung. Karena memang kan Kerawang dataran rendah, Oke. tiba-tiba naik ke bukit. Itu memang kendalanya diantaranya itu. Ya strateginya tetap kita bagaimana untuk menarik pengunjung sebagai banyak, ya terus kita inovasi lah. Inovasi dari berbagai fasilitas, pelayanan makanan, minuman, pelayanan dari pekerja maupun kebersihan tetap kita Oke, berikan. paling nggak dari mulut ke mulut ya Pak, walaupun yang sudah pernah kesini mereka bercerita. bercerita. Kalau pelayanan, servis dan lain sebagainya dari Insya Saung Allah Kopi tetap kita Hidengnya tingkatkan. bagus ya Pak ya. Oke, gimana Bin? Kalau ini kan sangat amat terbuka ya, gitu. Apakah ada cara tersendiri Bapak untuk menjaga vibes-nya gitu loh, menjaga vibes di sini yang alam banget, itu ada cara tersendiri nggak yang dilakukan oleh Saung Kopi Hideng sendiri? Ya tentunya ini dulu kan anggap saja sebagai hutan, Kayak hutan ya Pak ya. Hutan. Kita bangun, tentunya kita juga bangun kan ingin terus memperindah. Salah satunya terus dari awal itu kita penanaman pohon tidak pernah berhenti. Artinya penanaman pohon, bunga-bunga supaya kelihatan tetap indah, alami, dan kondisi alamnya tetap masih terjaga dengan penanaman pohon. Tidak keluar dari konsep bukit sendiri Iya, ya Pak ya. betul, Tetap hanya mempercantik. Iya, kita percantik terus ya. Kita penghijauan tetap berlangsung. Sekarang aku pengen nanya terkait pengunjung-pengunjung di sini. Ini kan banyak banget pengunjung mungkin dari luar kota ya Pak. Ya tadi sudah bilang dari Bekasi sekarang katanya. Adakah hal yang berkesan mungkin kayak tiba-tiba bawa banyak banget rombongan ke sini atau gimana, ada nggak Pak hal yang berkesan? Jadi banyak komunitas-komunitas yang sering datang ke sini, baik itu komunitas motor, komunitas mobil, ya terus mungkin dari beberapa pabrik-pabrik, kadang-kadang ada sering datang gathering gitu, terutama dari kawasan di Kerawang ya, KIC, Surya Cipta itu kalau pas libur panjang atau weekend pasti ada aja. Sangat menjadi rekomendasi, untuk komunitas-komunitas untuk bisa berkumpul di sini. Ya, salah satu kenapa alasannya kita juga dibangun aula itu banyak permintaan dari kawasan. Berarti beberapa inovasi yang memang sedang dilakukan itu dari masukan dari para pengunjung ya? Jadi pengunjung yang dari kawasan tuh Coba kita Pak perlu bikin ini dong. tempat gitu ya untuk seminar atau apapun ya, acara-acara gathering yang perlu ruangan tertutup ya, indoor dengan kapasitas yang cukup banyak, makanya kita bangun. Sebenarnya kita juga ada meeting room tapi kapasitasnya kan cuma 25 orang. Itu sangat terbatas, sehingga atas masukan dan permintaan para pengunjung ya kita bangun aula ini. Berarti menunjukkan ya Teh kalau Saung Kopi Hideng ini sangat terbuka dengan masukan-masukan dari pengunjung. Sangat terbuka. Lalu setelahnya langsung difikirkan untuk diinovasikan. Betul, gitu ya. langsung direalisasikan. Kalau sudah anggarannya ada. Ada yang Dengan menarik ya, Pak, catatan dari itu. beberapa pengunjung yang hadir ke sini cerita-cerita tentang Kopi Hideng langsung ke ownernya nih. Iya. Ya, artinya pernah cerita, artinya dia dari awal begitu naik sudah was-was dengan kondisi jalan yang cukup terjal. Tapi begitu naik ke atas, katanya setelah melihat tempat dan view-nya ya Terbayar. semua proses perjalanannya itu Capek tadi ya. terbayar. Baik, adrenalin tertantang ya. Karena Tadi saya rasa udah nyampe di sini tuh bawaannya foto-foto terus. jadi- Jadi memang udah nggak kepikiran yang tadi di jalan kenapa tuh udah nggak kepikiran. Ya, kita banyak spot selfie lah Iya. di beberapa tempatnya. Ya. Aku mau tanya tentang menu nih, menu yang disuguhkan atau yang ditawarkan kepada konsumen Pak, lebih mengambil ke menu apa nih Pak? Tradisional. Menu Sundaan seperti itu? Sunda, itu diantaranya nasi timbel, nasi liwet, itu sebagai andalan kita. Tapi ada beberapa
makanan lain Roaster lah, ya. ya, Aha. lain yang memang bisa dipesan seperti gurame, ada bebek, ikan goreng, ayam goreng. Tapi ya semua penyajiannya itu dengan masakan Sunda. Oke, fresh ya Pak ya ini ya. Insya Allah Mas. Dimasak langsung dari dapur Langsung nih. dimasak. Kita lihat juga posisi dapur, posisi tempat makan. Kemudian ini semuanya dikonsep dengan baik ya Pak ya. Oke, balik lagi tadi Pak 3 tahun ya, jelang 3 tahun. 4 tahun. Jelang 4 tahun. Prosesnya seperti apa Pak? Pengunjungnya dari pertama soft launching sampai hari ini, apakah ada rata-rata atau Ya. seperti apa Pak? Grafik dari mulai kita buka di 2021 itu ya perkembangannya cukup baik sampai di akhir awal tahun 2025. Nah, 2025 ini agak menurun. Karena faktor sempat di awal puasa di bulan Maret itu jembatan ambruk. Oh iya, betul. Itu semua tidak hanya Jembatan Saung Kopi ambruk. Hideng, semua masyarakat Sehingga sekitar biasanya pas kalau libur Idul Fitri itu rame, ya kita sepi. Nah, sampai sekarang memang adaptasi lagi mungkin. grafiknya agak lumayan menanjak lagi, tapi tidak seperti tahun 2024 ke sana. Karena ada juga hambatan di jalan itu Ya faktor betul ya perbaikan Pak ya, jalan. tadi ya agak lama gitu Iya, yang biasanya faktor harus perbaikan jalan. bisa ditempuh 1 jam, ini bisa 1 jam 1,5 2 jam. Ya, orang kan namanya pengen healing, pengen wisata kan butuh kenyamanan. Nah, Iya. kalau dalam proses perjalanannya sudah jadi agak males buang gitu waktu jadi itu salah satu kendala, tapi saya yakin artinya setelah ya. pekerjaan ini selesai di bulan Desember ini ya pengunjung sudah mulai. Tahun depan sudah mulai Mulai meningkat lagi ya. lagi, Berarti Saung Kopi Hideng sendiri udah harus kembali mempromosikan. Insya Allah. Karena kalau kebutuhan orang untuk healing, kebutuhan orang untuk berpariwisata, kebutuhan orang untuk istirahat kan ada di setiap jiwa manusia. Jadi kami meyakini ya perkembangan pariwisata ini tidak akan Mati ya Pak? mati lah. Tidak akan mati. Selama memang kita terus tetap berinovasi. Nah itu dia. Gini Teh, bicara soal tadi grafik pengunjung itu kan berpengaruh juga sama segmentasi dari awalnya nih dibangunnya Saung Kopi Hideng sendiri. Nah, dari Bapak sendiri pada saat awal membangun segmentasi pengunjungnya seperti apa dan apakah ada perubahan di masa sekarang? Kalau segmentasi pengunjung dari awal tidak ada perubahan, tidak ada perubahan. Semua kalangan bisa main ke sini, bisa berkunjung ke sini. Karena ini kan terbuka, tempatnya juga kita tidak ada skala batasan-batasan usia Siapapun gitu ya. atau Pak ya. kalangan-kalangan tidak. Jadi siapapun itu bisa berkunjung ke tempat ini. Ini all ages friendly ya? Iya. All ages friendly ini. Baik. Gini Teh, kalau bicara soal ini kan mungkin kalau segmentasi tadi nggak ada perubahan ya selama 4 tahun belakangan ini. Ya. Tapi tentu dari segi promosi pasti ada perubahan selama 4 tahun ini gitu. Ada beberapa tempat-tempat misalnya kayak kita awalnya mungkin makainya sosmednya nggak di beberapa akun sosmed, terus sekarang mulai berkembang konten-kontennya. Itu seperti apa Bapak? Nah, selama 3 tahun ke belakang, artinya banyak fasilitas-fasilitas medsos lain ya, seperti Info Kerawang, Halo Kerawang, itu selalu kita bekerja sama. Jadi bekerja sama Bekerja juga. sama, ya. Ya dengan dinas pariwisata, dan awal juga sempat dengan Sutrada sebenarnya sudah. Waktu Kopi Hideng ya. Tapi sekarang kita datang ke sini. Kalau dulu Bapaknya saya yang ke sana. akan datang ke Bapaknya yang ke sana. Sutrada. Kali ini kita disuguhkan langsung dan Kali nanti pun ini. kita akan masukkan cuplikan-cuplikan ya. Intinya kami tetap terbuka untuk bekerja sama dengan siapapun. Baik dengan pemerintah daerah, dengan pihak swasta, perorangan, siapapun, selama artinya influencer ya. bisa sama-sama bekerja sama ya boleh. Oke. Banyak juga yang YouTuber, influencer yang Datang ke memang sini ya. istilahnya banyak collab ya. Iya, kolaborasi ya Pak ya. Sering. Collab. Iya. Beberapa TV swasta juga saya waktu itu Ada, sempat ada. ya meliput Kompas langsung TV, ke sini. seperti itu. Oke, Bapak boleh ceritakan lagi awal dari masuk, maksudnya lokasi posisi di sini ada apa saja langsung kalau dari ownernya dari pertama masuk, kemudian kita lihat ada dapur ada, nah boleh Pak konsepnya Boleh, seperti jadi apa? begitu masuk ke parkiran. Parkirannya ya, juga kita nyaman dan langsung, kapasitasnya luas ya Pak ya? Masuk ke lobby ya, terus itu langsung kita bisa pesan makanan di kasir gitu kan. Nanti kalau tempat duduk tentunya silahkan tinggal milih mana yang kosong, mana yang nyaman, mau baik yang terbuka maupun yang tertutup bisa ditempatin. Nanti waiters, pelayan yang akan mengantarkan makanan. Artinya kalau ingin yang pengunjung yang ingin menginap,
ingin camping ground bisa langsung datang ke kasir. Ingin memakai fasilitas wahana kita, baik itu yang untuk anak-anak maupun dewasa, bisa langsung juga ke kasir. Lalu kalau semisal di bawah-bawah sini nih Pak, di bawah-bawah ini banyak banget, tadi juga kita sempat ke sana ya Teh ya, kayak ruang untuk kayak VIP gitu Pak. Ya, itu di bawah itu ada Pak. meeting room. Meeting room untuk kapasitas 25 orang, tapi itu juga bisa dipergunakan keluarga yang memang sambil karaoke. Tadi kita ngeliat juga ya. Tidak hanya pemilik gathering, artinya pengunjung biasa yang memang ingin sambil karaoke ya kita udah siap. Oke. Tadi yang saya notice ini sih Pak, pada saat datang ke sini waitersnya ramah-ramah, langsung ngasih buku menu gitu. Emang itu salah satu keunggulannya juga ya dari sisi SDM waitersnya gitu di sini Teh. Nah terus saya juga penasaran Bapak, sejauh ini dengan sudah banyaknya fasilitas yang ada, selain pembangunan aula, adakah rencana lain gitu untuk membangun spot-spot baru di sini? Banyak. Banyak ternyata. Kita juga melihat dulu kondisi kemampuan kita. Boleh di-spill mungkin Bapak? Kolam renang dan Kolam renang, nah ini dia ya. Bisa yang ditunggu terdekat sampai ke kalau Surabaya. memang anggaran kita sudah cukup, setelah aula selesai, mungkin kita akan buat kolam renang. View-nya sangat mendukung berenang dengan view seperti ini. Tuh. Sedikit sulit untuk menemukan di kolam renang pada umumnya. Ya. Gitu ya Teh. Nah, lalu dalam waktu dekat ini apakah mungkin ada event yang akan diselenggarakan di sini? Untuk event mungkin yang menjadi kalender tahunan adalah nanti di malam tahun baru. Tahun baru. Malam Natal, malam tahun baru, sampai malam Natal, hari Natal, malam tahun baru, tahun barunya kita akan adakan. Setiap tahun. Setiap tahun. Apakah ada promo khusus Bapak? Di hari Kalau promo khusus biasanya bukan di high season, tapi di bulan-bulan biasa. Nanti ada promo, biasanya promo makanan, promo menginap. Informasi terkait promo tersebut biasanya bisa dapat di mana nih Pak Ya, untuk jadi Mitra Surada nih? bisa di medsos kita, di Instagram kita, ataupun misalkan kalau perlu nanti kita share di Halo Kerawang, Info Kerawang, dan di semua teman-teman yang memang mau bekerja sama. Gitu. Berarti untuk Mitra Surada yang pencari promo bisa stay tune di karena memang promo itu Instagram, bisa muncul semaunya owner mungkin. Enggak ada. Betul. Atau atas permintaan pengunjung. Oke. Biasanya suka ada yang DM, kapan nih ada promo. Nah, kalau misalkan masukannya cukup banyak, ya tentunya kita mulai konsep nih, promonya apa saja. Pasti setiap tahun, dalam 1 tahun itu 3 kali ada promo. Ya, biasanya nanti di bulan Februari, bulan Mei, sama biasanya bulan di September. Kalau boleh, kayaknya Tegi juga penasaran kali ya. Di spill boleh nggak Bapak? Misalnya kayak ada event seperti tahun baru atau event lainnya yang biasanya dilaksanakan di sini itu konsep eventnya seperti apa Pak? Konsep eventnya sederhana, cuman live musik aja ya, band. Tentunya band dengan berbagai acara lah. Nanti ada acara-acara biasalah, pertandingan, ada nanti door prize gitu. Itu aja sih. Ya, spontan kayaknya. Ide-ide seperti itu tuh munculnya apakah memang karena misalnya nih event tahun lalu itu tuh ada pengunjung yang ngasih saran, terus nanti di tahun depan akhirnya direalisasikan? Bisa, itu pernah. Seperti Di itu. 2022 itu di Desember 2022 kita justru mengadakan acara selain live musik, itu ada beberapa pertandingan yang idenya dari pengunjung. Kayak 17-an juga sempat saya lihat ya, 17. Oh iya, setiap 17 pasti. Iya, Setiap selalu menghadirkan musisi-musisi, kemudian 17-an hari ulang tahun Kerawang, Kerawang. pasti kita akan mengadakan acara-acara pertandingan. Memang dilihat dari tempatnya mendukung untuk semua acara ya Teh. Jadi kita bisa ngedain semua acara di Iya. sini, semua jenis acara di Jadi sini. kalau yang butuh lapangan, butuh orang banyak di belakang betul ada lapangan. Masih luas ke sana. Masih ada lapangan sih. Sejauh ini biasanya orang-orang banyak melaksanakan event tuh di mana Pak? Kalau semisal ini misalnya kayak saya mau ngadain acara ulang tahun, itu biasanya tergantung request kah? Iya. Atau kayak ada rekomendasi dari Saung Kopi Hideng sendiri? Sepertinya kalau acara ini Bagusnya enaknya di sini Ya, deh gitu. jadi kita spotnya. nanti akan merekomendasikan, akan memberikan masukan kepada calon yang membuat acara itu. Kalau jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak, kita arahkan di depan. Tapi kalau jumlah yang cukup banyak, kita arahkan di belakang.
di depan tuh di mana? Ya misalnya di sini, Oh, di ya bawah atau kita di ini. meeting room gitu kan. Tapi ke depan mungkin kalau memang jumlah di atas 100 tapi perlu di ruangan yang indoor, ya ini kalau aula sudah jadi bisa kita arahkan di sini. Jadi kita tanya dulu ke calon Calonnya, klien maunya mau kayak konsepnya gimana, indoor konsepnya apa apa. outdoor. Oke, nanti dikasih beberapa masukan di Ya, sini jumlah atau ya pesertanya berapa, disesuaikan ya Pak ya. disesuaikan. Sejauh ini Pak, strategi promosi yang dilakukan, apalagi kan banyak banget event yang sekiranya bisa dilakukan di sini gitu. Menurut Bapak strategi promosi yang paling efektif nih selama ini yang dilakukan gitu, pernah dilakukan dan ternyata booming banget waktu itu, apa Pak? Ada Medsos. ceritanya mungkin? Medsos aja. Atau pas berkolaborasi sama siapa, atau semisal kayak oh ternyata ada yang kesini datang tiba-tiba ibu-ibu random aja gitu loh bikin video ternyata viral, ada ceritanya gitu Pak? Di sini? Biasanya sih ada permintaan lah. Permintaan dari misalnya influencer, youtuber yang ingin collab kerjasama untuk mempromosikan tempat ini. Tapi kalau yang random, Tapi memang medsos Saung Kopi Hidengnya juga oke. ya sudah Jadi berjalan. berjalan gitu, tidak stuck di situ dan selalu menyuguhkan. Setiap hari pasti kita memberikan ada yang informasi. di Ada website Pak? Website ada. Ya. Ya. Saya make sure karena kemarin tuh ceritanya saya searching Saung Kopi Hideng teh gitu Pak. Terus pas saya lihat websitenya ternyata bagus banget websitenya gitu. Jadi dari tampilan websitenya itu sangat amat mudah untuk dilihat oleh kita gitu. Baik itu di handphone ataupun di laptop gitu. Jadi itu kan kemudahan juga untuk pengunjung sebenarnya teh gitu untuk mendapatkan informasi gitu. Karena ada kadang beberapa website yang sedikit sulit nih untuk kita mencari informasi Pak gitu. Tapi secara tampilan dari websitenya Saung Kopi Hideng ini sendiri menurut saya sudah sangat amat membantu Terima pengunjung. kasih. Ya, kebetulan kita punya timnya sendiri ya, Sudah punya tim yang sendiri. pegang Jadi tim kreatifnya juga Saya saya tim lihat dari kreatifnya, tim tampilan-tampilan itu marketingnya ya. ada sendiri. Jadi mereka yang garap gitu. Oke, ada harapan tersendiri ya mungkin ya Bapak gitu, harapan tersendiri sejauh ini kayak Kopi Hideng akan seperti apa nantinya di tahun depan maupun di tahun-tahun berikutnya gitu. Ya harapannya sih cuma satu, Saung Kopi Hideng ini bisa terus berkembang sehingga kita terus bisa memberdayakan, menyerap tenaga kerja dari sekitar, ikut juga membuat pemberdayaan ekonomi masyarakat di sini bisa bertumbuh dengan. Oke, jadi tidak hanya untuk owner sendiri ya, Enggak, tapi justru bagaimana Saung Kopi Hideng ini bermanfaat untuk semua orang, terutama masyarakat sekitar. oke. Ya. Pak, ini kan perjalanan kita jauh nih kalau dari Kerawang ya. Ini bukanya jam berapa sih, Pak? Kita buka, kita pagi banget datang situ aja belum buka gitu ya. Jadi jam jadi berapa nih? mulai Pak? buka kita perasaan jam 10. 10 Kalau pagi. weekday kita tutup jam 9. Kalau weekend kita tutup jam 10. Oke. Kalau untuk kafenya ya Pak ya, tapi kan yang nginep nggak Oh, gitu. kalau untuk yang enak ada petugas kan. Oke. Kalau untuk keamanan kita 24 jam. Oke, jadi jam 10 ya Mitra Sureda bagi Karawang. Jangan subuh-subuh dari sana. Tapi tetap aja subuh-subuh sudah difikirkan harus mandi dulu, harus make up dulu. Masih jam 10, bukanya jam 9 malam tutup dan kalau weekend itu jam di jam 10 malam. Baik, Bina, sepertinya perbincangan kita akan segera berakhir. Tapi aku pengen nanya satu lagi boleh ya teh? Satu lagi ya, karena beliau banyak kesibukan nih. Ini kita pun bikin agenda dengan beliau nanti besok. Coba dilihat nanti, coba hari ini akhirnya. Mungkin satu lagi ini sebagai pertanyaan penutup yang menuju akhir perbincangan. Saya mau nanya, mungkin Bapak boleh memberitahu Mitra Surada dan juga warga Karawang yang lainnya gitu ya. Kenapa sih wajib banget untuk datang ke Saung Kopi Hideng ini? Ya. Baik, pemirsa Surada, khususnya wargi Kerawang, wargi Bekasi, Purwakarta, Bogor. Kayaknya kalau belum ke Saung Kopi Hideng itu rugi. Karena view-nya nggak kalah sama Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung. Itu kita view-nya juga bisa menyuguhkan tempat yang indah, suasana alamnya masih terjaga. Iya. Jadi silakan datang, kita terbuka. Cuman hati-hati di jalan karena memang jalannya terjaga. Jangan cuma katanya, tapi datang langsung ya. Iya, betul. Dan betul. akan disuguhkan dengan view yang luar biasa. Mungkin bisa nonton obrolan kita nanti karena akan ada view-view Aha. yang ditampilkan. Jadi itu sebagai spoiler. Tapi kalau Oke. semisal mau ngelihat langsung, datang aja langsung Iya, ke sini ya. betul, betul. Yang ada di videonya Surada obrolan kita ini hanya
sedikit-sedikit aja spoiler gitu. Oke. Kalau penasaran, pengen lebih melihat lebih jelas, kayaknya langsung aja datang ke Saung Kopi Hideng. Mau ngerasain ademnya langsung ya, Pak. Gila, sepertinya perbincangan kita akan segera berakhir. Saya sangat amat senang deh obrolan kita jadi dapat inspirasi juga, jadi dapat mungkin ini ya untuk kata strategi promosi, terus juga konsep dari tempat wisata dan lain-lain gitu. Lalu mungkin sama ini deh terakhir Bapak, boleh dikasih tahu ke mitra Surada lainnya terkait lokasi dan detail lokasinya deh gitu di sini. Baik, pemirsa Surada Kawargi Karawang, tepatnya Saung Kopi Hideng itu berada di Puncak Sempur, Desa Cinta Laksana, Kecamatan Tegalwaru, Karawang Selatan. Jadi aksesnya memang tahun ini agak terganggu bulan ini, tapi insya Allah ke depan akan lebih lancar lagi. Silakan datang. Dari kota sekitar berapa lama ya Pak? Kalau lancar Kalau ya? lancar 1 jam. 1 jam. Oke, jadi tidak terlalu lama untuk datang dan melihat view yang luar biasa. Sangat amat worth it dengan view yang seperti ini menurut saya. Dan aku pikir juga kalau datang ke sini tidak memerlukan kocek yang banyak loh. Kan? Dengan makanan tadi melihat menunya, harganya ya pas banget di kantong. Cocok di kantong, affordable lah. Saya kesini udah 4 kali loh, dan mau lagi. Ini pengalaman pertama saya Pak. Kalau aku sudah beberapa kali ketika ada petugas dari kantor kesini dengan semangat ingin datang lagi ke Saya pulang sini. keluarga saya mungkin ke sini. Harus kabarkan kepada halayak masyarakat banyak ya, bina ke keluarga kamu. Oke, Oke, baik. Kita akan pamit. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Haji Saiful Riki sebagai pemilik dari Saung Kopi Hideng, karena sudah memberikan inspirasi dan juga sharing-sharing sama kita terkait Saung Kopi Hideng ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada partner host saya yang sangat outstanding hari ini, Teh Egy. Terima kasih banyak. Dan tentu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mitra Sturada sekalian yang sudah mengikuti perbincangan kita sampai akhir. Jangan lupa nanti bisa dicek dan ditonton di channel YouTube-nya Sturada Karawang. Saya Sabina Andrea sebagai host di hari ini. sekali lagi bahwa Karawang tidak hanya industri, tapi Sekarang sesuai tidak dengan hanya tema kita. industri, tetapi sesuai dengan tema kita ya. Ini ada juga keindahan alam di sini dan juga wisatanya. Baik, saya Sabina sebagai host di talk show Sturada hari ini pamit undur diri. Oke, saya Gerianti sebagai host pendamping dan Bapak owner kita dari Saung Kopi Hideng, Pak. Atur nuhun, kasadayana. Iya. Sampurasun. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.